Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adi. Waalaikumsalam Pak Eril. Baik Pak Adi, gimana kabarnya hari ini Pak Adi? Alhamdulillah baik. Pak Eril gimana? Pak Eril sendiri gimana Pak? Alhamdulillah saya baik-baik sekali hari ini, sehat walafiat tanpa kendala apapun pada hari ini Pak Adi. Baik Pak Adi, hari ini Pak Adi kan akan melakukan coaching nih. Betul Pak. Rencananya kan Pak Adi akan melakukan coaching dengan Pak Matwin. Iya Pak. Jadi sebelum melakukan coaching dengan Pak Matwin, saya akan menanyakan beberapa hal dulu pada Pak Adi, karena nanti pada saat Pak Adi ini melakukan coaching dengan Pak Matwin, saya akan mengadakan atau melakukan penilaian terhadap proses coaching nanti. Baik Pak Adi, perlu diketahui ya Pak Adi sebelumnya bahwasanya pada saat melakukan coaching nanti itu yang perlu Pak Adi tekankan nanti atau Pak Adi pahami ya, Pak Adi lakukan nanti pada saat coaching itu harus sesuai dengan alur tirta. Oh iya Pak, baik Ya. Pak. Kemudian juga Pak Adi juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Matwin nanti. Baik. Oke. Dan jangan lupa juga nanti prinsip coaching itu harus dilakukan ya. Di antaranya yaitu kemitraan, Baik. proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Itu prinsip coaching yang harus dilakukan nanti pada saat coaching. Baik Pak. Oke. Baik, untuk pertanyaan pertama Pak Adi, nanti pada saat coaching ini kompetensi yang akan dikembangkan oleh Pak Adi itu apa? Baik Pak. Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama Pak ya. Ya. Itu presence atau kehadiran penuh. Selanjutnya yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu Pak. Oke, baik Pak Adi, itu memang benar. Jadi dalam mengembangkan potensi itu hal yang perlu ditingkatkan dalam kompetensinya, sudah benar apa yang dikatakan Pak Adi itu. Untuk yang kedua Pak Adi, kira-kira kompetensi yang mana yang ingin Pak Adi kembangkan secara spesifik pada observasi kali ini? Baik Pak. Kompetensi yang spesifik ya Pak ya, yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif Ya. dan memberikan pertanyaan yang berbobot itu Pak, yang seperti tadi saya jelaskan Pak, yang Oke. sudah tadi saya sebutkan. Baik Pak Adi. Kemudian untuk yang terakhir Pak Adi, yang saya tanyakan sekarang itu masalah indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Adi dalam proses coaching kali ini. Indikatornya Pak ya, saya ingin coach yang bisa menemukan solusinya Pak dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Pak, seperti itu. Oh begitu. Baik Pak Adi, kalau seperti itu ini merupakan pra-observasi ya. Baik Pak. Jadi saya cukupkan di sini untuk pra-observasi kali ini. Baik Pak. Semoga coaching yang dilakukan oleh Pak Adi nanti bersama Pak Matwin berjalan dengan baik. Baik Pak. Dan tetap semangat ya Pak Adi. Siap Pak Irin, terima kasih nih atas Ya. waktunya. Baik, sama-sama Pak Adi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Pak Matwin. Silakan Pak Izin, Pak. Matwin. Iya Pak. Pak ini Baik Pak, bagaimana Pak? Bagaimana kabarnya Pak Matwin? ya, alhamdulillah Pak. Saya sehat.
dengar-dengar Pak Matwin ada yang mau disampaikan ya ke saya. Iya Pak, sebetulnya memang ada sesuatu yang akan saya sampaikan pada Pak Adi. Oke, tapi seperti ini Pak ya, sebelumnya saya tidak bisa mengisi banyak waktu Pak Matwin. Ya mungkin sekitar 15 atau 20 menit kita ngobrol-ngobrol ya. Apa nih yang Pak Matwin ingin sampaikan pada saya? Ini Pak, mohon maaf sebelumnya ya Pak ya, ini mengganggu waktu Bapak ini. Iya Pak, tidak Hingga apa-apa. Bapak ditemui Bapak saja ini sudah alhamdulillah saya. Semoga menjadi solusi bagi saya nanti Pak. Amin, bismillah. Ini Pak, ini saya terkait dengan guru-guru di sekolah saya ini Pak. Iya Pak. Kok nampaknya dari tahun ke tahun ini masih tetap saja Pak. Artinya tetap saja itu metode atau cara mengajarnya ini masih pakai cara yang lama Pak. Masih pakai ceramah terus. Seperti itu Pak ya. Iya. Jadi saya menginginkan teman-teman guru di sekolah saya itu ada perubahan itu Pak, sehingga anak-anak bisa lebih senang belajar, kemudian metode yang digunakan juga lebih variatif seperti itu. Oke, kalau saya garis bawahi ini Pak ya, berarti permasalahan Pak Matwin ini pembelajaran dari rekan guru di Pak Matwin itu kurang bervariatif begitu Pak ya? Iya betul Pak, kurang bervariatif. Bahkan metode atau cara yang digunakan ini masih pakai cara-cara yang lama, yaitu tetap pakai cara-cara ceramah Pak. Baik Pak. Kira-kira dari percakapan kita hari ini Pak ya, apa yang ingin Pak Matwin dapatkan seperti itu? Ya seperti yang saya sampaikan Pak, karena ada permasalahan seperti ini, saya menginginkan ada perubahan Pak pada teman-teman guru saya. Misalnya tidak cuma pakai metode ceramah, tapi menggunakan alat atau aplikasi yang berbasis IT Pak. Misalnya seperti Quizzes, Google Form, Wordwall, sehingga murid-murid itu lebih semangat belajar dan lebih betah tinggal di sekolah. Seperti itu Pak ya. Jadi yang seperti yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi yang metode yang bervariasi, media seperti itu Pak ya. Iya betul Pak. Kondisi yang ideal dari Pak Matwin itu berada dari level 10 itu kira-kira di sekolah Pak Matwin ini sekarang berada di level berapa Pak? Level di apa itu maksudnya Pak? Jenjang Kondisi idealnya Pak, kan kalau kondisi idealnya itu kan 10 seperti itu Pak. Kira-kira di Pak Matwin itu berapa seperti itu? kondisi gurunya ketika Iya. ini ya Pak. Saya kira itu di level 6 Pak. Level 6 Pak ya? Iya, karena rata-rata ini masih guru-guru senior dari B3K Pak. Oh iya Pak. Oke, di level 6 Pak ya? Iya. Di kondisi sekarang ini kira-kira level yang ingin ditingkatkan agar lebih terlihat adanya perubahan seperti itu Pak. Iya. Seperti pembelajaran yang tadi Bapak inginkan yang lebih bervariatif lagi, itu terlihat adanya perubahan itu di level berapa Pak? Kalau bisa dari 6 sampai 8 lah Pak. 2 tingkat itu. Dua tingkat, Paling Pak, ya. ini keinginan saya ini. 7 enggak apa-apa, tapi masih kalau ingin ya sampai 8. Tapi kalau lebih tinggi lagi sampai 8, 9 sampai 10 itu kayaknya kurang memungkinkan Pak. Berarti di level 8 dan 9 Pak ya.
Kira-kira usaha apa nih yang Pak Matwin lakukan untuk menciptakan adanya perubahan itu tadi yang Bapak inginkan, seperti itu Pak? Sebenarnya saya punya inisiatif atau punya ide Pak, tindakan yang mungkin bisa saya lakukan, yaitu misalnya mengadakan mentoring atau pendampingan, atau ketemu face to face seperti itu Pak. Face to face. Seperti itu Pak ya. Iya. Oke, untuk mentoringnya nanti Pak Matwin merencanakan dengan mentoring atau pendampingannya, kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Pak Matwin terapkan? Bisakah dan teman-teman itu di sekolah Pak Matwin nyaman tidak dengan yang Pak Matwin lakukan seperti itu? Ya kalau ditanya nyaman, mungkin hal baru ya kurang nyaman Pak. Tapi mungkin kalau misalnya mungkin bukan dengan mentoring, mungkin saya bisa konsultasikan dulu dengan kepala sekolah. Mungkin ada semacam mengadakan kegiatan pelatihan atau workshop yang itu semua untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya ya ini dalam cara menyampaikan materi pembelajaran yang lebih bervariatif. Berarti merencanakan workshop Pak ya? Iya. Ada workshop seperti itu. Baik, dari ketiganya ini Pak Matwin kira-kira saat ini lebih nyaman atau lebih cepat terrealisasikan itu yang mana Pak? Dari mentoring, kemudian pelatihan atau workshop Pak, ya menurut saya yang lebih mungkin terrealisasi itu adalah mentoring Pak. Mentoring Pak ya. Kenapa? Karena kalau workshop atau semacam pelatihan itu butuh perencanaan yang lebih banyak Pak. Iya Pak. Dari keuangan, dari instrukturnya juga yang harus menyampaikan. Jadi saya mungkin lebih memilih yaitu dengan jalan mentoring. Baik, mentoring Pak ya. Iya. Kegiatan mentoring ini kira-kira Pak Matwin itu butuh support seperti yang apa Pak? Seperti apa? Misalnya itu maksudnya siapa saja seperti itu dan gimana itu Pak? Mungkin saya untuk ini akan minta bantuan Pak, bantuan dari teman guru yang juga dari P3K, yaitu Pak Zen Pak, yang kebetulan beliau ini ahli ya menurut saya, karena dibandingkan saya itu lebih banyak tahu tentang IT Pak. Jadi Pak Zen ini sudah biasa menggunakan puisi, sudah bisa menggunakan Google Form seperti itu. Jadi saya akan mengajak beliau untuk mendampingi teman-teman sehingga mereka bisa memanfaatkan teknologi IT. Oke, berarti Pak Matwin pengen melakukan mentoring itu dengan rekan kerja berarti Pak ya? Betul Pak. Istilahnya yaitu berkolaborasi Pak ya? Berkolaborasi dengan rekan kerja. Kemudian kira-kira kapan Pak hal ini bisa direalisasikan Pak? Ya kalau bisa ya secepatnya Pak, minggu ini mungkin kalau tidak ada hal yang penting yang menghambat bisa saya laksanakan secepatnya Pak ya? Iya Pak. Bagus Pak kalau seperti itu Pak. Berarti dari percakapan kita hari ini Pak, apa saja yang Pak Matwin dapatkan seperti itu? Terima kasih Pak, sebelumnya saya sudah mendapatkan pencerahan dengan berkeluh kesah ke Bapak, sehingga saya mendapat gambaran bagaimana bisa melakukan sebuah perubahan di sekolah saya, sehingga yang selama ini menggunakan metode yang konvensional yaitu ceramah bisa menggunakan gadget atau menggunakan media yang sudah
pada sama ini Pak, misalnya pakai Quizzes atau Google Form. Baik, alhamdulillah Pak Matwin ya, sudah ada gambaran ya seperti itu Pak, dalam bagaimana menciptakan adanya perubahan kegiatan pembelajaran yang bervariatif seperti itu ya Pak Matwin. Oke, saya tunggu nanti kabarnya Pak. Iya Pak. Setelah melakukan mentoring atau nanti Pak Matwin bisa ke saya lagi ya Pak untuk cerita-cerita lagi bagaimana nanti alurnya, prosesnya seperti itu Pak. Cara berkolaborasinya itu nanti strateginya seperti apa Pak Matwin ya Pak ya. Iya Pak, siap Pak. Terima kasih Pak ini atas waktunya. Ini mengganggu Bapak ini. Sama-sama Pak Matwin. Mari Pak, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam Pak Eril. Pak Adi tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Matwin. Nah, sebelum menutup acara ini, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan lagi dalam rangka pasca observasi gitu, Pak Adi. Baik, Pak Eril. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah pada saat melakukan coaching tadi, indikator ketercapaian yang diinginkan itu apa, Pak? Baik Pak, di coaching kali ini Pak ya, saya sudah melakukan coaching itu menggunakan alur tirta Pak tadi itu. Menggunakan alur tirta, menanyakan tujuan identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali koci Pak, bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahan-permasalahan dan menemukan solusi-solusinya Pak, seperti itu. Baik Pak Adi, kalau seperti itu menurut saya ya Pak Adi, sebagai observer, saya melihat proses coaching Pak Adi dengan Pak Matwin tadi sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya itu sudah sesuai dengan alur tirta, dan juga Pak Adi sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Pak Matwin. Nah, tadi juga saya lihat proses coaching itu sudah memenuhi prinsip-prinsip coaching. Nah, jadi kalau menurut saya simpulkan bahwa coaching yang dilakukan oleh Pak Adi dengan Pak Matwin tadi sudah berjalan dengan baik. Kalau menurut saya seperti itu. Untuk yang terakhir Pak Adi, Baik Pak. kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Pak Adi setelah melakukan coaching barusan? Kompetensi Pak ya. Ya. Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan lebih mendalami lagi Pak, lebih memahami lagi proses kita, sehingga nanti dapat melakukan coaching kedepannya lebih baik lagi Pak, seperti itu. Oke, baik Pak Adi. Sangat bagus sekali kalau seperti itu tadi. Dan saya juga sudah berterima kasih kepada Pak Adi atas kerjasamanya juga, karena dengan adanya proses seperti ini kita bisa mengembangkan kompetensi diri kita Pak Adi. Iya Pak Ril. Baik Pak Adi, semoga observasi kali ini bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Iya Pak, amin Pak. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ril. Ya, sama-sama Pak Adi.